Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perang Santet Antar Toko Sembako. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mang Ujang, beras 2 karung langsung diangkat ya, lalu minyak goreng yang curahnya 2 jerigen, kata salah satu pembeli yang datang ke tokoku. Sebenarnya aku kangen dengan suara-suara itu, suara tawar-menawar para pelanggan yang berdesakan di depan etalase toko, lalu suara mesin kasir dan uang koin yang berjatuhan. Belum lagi suara dari beberapa orang yang keluar masuk toko bersama dengan barang-barang yang silih berganti dari pedagang ke pembeli. Tapi itu dulu, tepatnya 2 bulan yang lalu. Toko sembako Mang Ujang yang aku urus kini sepi dan lengang, seperti toko yang lama ditinggalkan. Rak-rak yang dulunya penuh sesak seperti beras, gula, minyak, dan terigu kini banyak yang kosong melompong. Uang yang aku dapat sepertinya tidak bisa diputar untuk mengisi rak di gudang untuk dijual. Bahkan sudah hampir 2 bulan ini, aku harus menjual motorku untuk menggaji karyawan bulananku yang sudah berkurang 1. Aku yang merupakan pemilik toko sembako ini kini hanya duduk di balik meja kasir. Toko sembako ini sudah tidak seramai dulu sekarang. Begitu juga karyawan tokoku bernama Aan. Dia hanya duduk di atas tumpukan karung beras yang sudah hampir 1 minggu tidak terjual satupun. Dia hanya bengong dan menghitung beberapa pelanggan yang datang ke toko ini. Tapi itu juga hanya membeli dalam jumlah kecil, sehingga dia tidak perlu mengangkut karung dan dus-dus besar untuk diberikan kepada mereka. Di saat toko yang sedang sepi ini, aku kadang melamun tentang perjuanganku membangun toko ini. Toko yang aku bangun bersama almarhum istriku pada saat itu, awalnya hanya kios kecil yang menjual beras eceran. Lalu secara perlahan demi perlahan toko ini tumbuh, sehingga membesar dan mempunyai gudang di belakang. Setiap sudut toko ini menyimpan sebuah cerita, apalagi ketika istriku sudah tiada. Hanya toko ini adalah satu-satunya penopang hidup untuk aku dan anak-anakku yang masih sekolah. An, jaga toko dulu ya. Mau beli makan dulu bentar, mau nitip nggak? Tanyaku kepada Aan yang nampaknya masih melamun karena melihat kondisi toko yang lumayan sepi. Aan yang melihatku keluar dari meja kasir seketika turun dari tumpukan beras dan langsung mendekat ke arahku. Pak Ujang, biar Aan aja tuh yang beli makan, masa karyawan nitip ke yang punya toko sih? Jawabnya dengan nada yang sedikit tidak enak pada saat itu. Aku hanya tersenyum pelan, lalu tidak lama aku berkata, aku lagi mumet An, pengen jalan-jalan dulu, biar agar tenang otaknya sambil nyari makan di dekat pasar, kataku sambil membawa uang 100.000 di laci kasir. Jadi mau nitip apa? Tanyaku kembali. Sambil malu-malu Aan langsung menjawab, itu mah gimana bapak aja mau dibeliin apa? Jawabnya sambil tersenyum. Ya sudah, kalau gitu nitip ya, kalau ada yang beli, kataku sambil meninggalkan toko ini dan berjalan ke dekat pasar yang letaknya tidak jauh dari toko. Aku menghela nafas ketika aku keluar dari toko. Aku berdiri sebentar dan melihat nama pelang toko disponsori oleh salah satu merek kopi terkenal yang kini catnya sudah memudar. Tidak ada lagi sponsor dari produk itu untuk memperbarui pelang toko ini. Ya mungkin karena pembelianku tidak sesuai target mereka, jadi mereka merasa enggan untuk melakukan hal itu. Aku akhirnya berjalan ke arah pasar, di mana di depannya banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan makanan di sana. Sambil berpikir apa yang aku harus lakukan,
Aku hanya bisa melamun sepanjang jalan di trotoar, melihat suasana pasar yang lumayan ramai dengan pembeli yang datang. Dan tepat ketika aku sampai di dekat pintu gerbang pasar, aku melirik ke seberang jalan. Dan di sana ada sebuah toko sembako besar yang baru saja 4 bulan ini buka. Dan kini sudah ramai dengan pembeli yang silih datang dan pergi. Toko itu milik Pak Mamat, seorang mantan kepala desa yang kini buka usaha di dekat pasar ini. Aku sadar tokonya lebih lengkap dan lebih besar daripada punyaku. Dan aku tidak menyangka banyak sekali pelanggan yang dulu datang ke toko kini mulai pindah ke toko milik Pak Mamat itu. Aku bisa melihat bagaimana ramainya toko itu. Karung-karung beras dan terigu nampak keluar dari toko dan diangkut ke mobil-mobil para pelanggan. Lalu beberapa juga dari mereka menumpuk jajanan pasar untuk dijual kembali dan diikat di motor yang terparkir di depan toko. Suasana itu seperti suasana yang terjadi di tokoku beberapa bulan yang lalu. Dan aku seperti iri akan hal tersebut, sehingga aku hanya bisa memandanginya dari kejauhan dan berpikir bagaimana caranya agar tokoku bisa kembali seperti itu. Aku pun kembali jalan dan mampir di tukang kupat tahu yang ada di dekat pasar. Aku sengaja memesan 1 porsi kupat tahu untuk aku makan di sana sambil melihat kondisi toko milik Pak Mamat yang ramai itu. Beberapa kali aku berpikir untuk menarik kembali para pelanggan selama beberapa bulan ini, dari mulai promo dan memangkas keuntunganku, lalu membuat banner besar agar pelanggan kembali berbelanja di tokoku. Namun semuanya sia-sia, entah karena toko itu lebih bagus dan lebih lengkap, atau memang karyawannya lebih cekatan dibanding dengan Aan. Tapi hal itu langsung ditepis oleh pikiranku sendiri untuk masalah barang-barang yang dijual. Itu gak jauh beda dengan toko miliknya, bahkan harganya bersaing dan bahkan bisa lebih murah. Masalah karyawan siapa sih yang gak tahu Aan? Dia adalah orang paling cekatan, bahkan sudah terkenal sampai ke pasar. Tapi gak tahu kenapa tokoku masih sepi-sepi saja dan mereka tidak pernah kembali datang ke tokoku pada saat itu. Aujang, ngelamun saja, itu isi kupatnya sudah habis dan mau diambil piring kosongnya, kata penjual kupat tahu yang menepuk pundakku pada saat itu. Iya maaf, kataku sambil menyerahkan piring kosong yang aku pegang. Aku benar-benar tidak sadar bahwa aku melamun begitu lama di tukang kupat tahu itu, sehingga aku pun langsung membayar pesananku dan membawa 1 kresek kupat tahu untuk aku berikan kepada Aan. Setelah sampai ke toko, aku masih melihat Aan hanya duduk dan bengong di depan toko. Ketika aku memberikan kresek kupat tahu itu, aku bertanya kembali kepadanya, "An, ada yang datang kah?" Aan hanya menggelengkan kepalanya. Lalu tidak lama aku menepuk pundaknya dan berkata, "Oh ya sudah, kamu makan dulu Ki, di belakang. Biar sekarang aku yang jaga tokonya saja." Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Tokoku harus tutup dan aku harus pulang ke rumah pada saat itu. Aan sudah pamit duluan ketika dia sudah menutup toko dan aku seperti sedikit malas untuk pulang ke rumah. Sehingga aku mampir kembali ke warung kopi yang ada di belakang pasar. Terlihat ada beberapa pedagang lain yang nongkrong di sana karena tempat itu adalah satu-satunya tempat bagi kami, para pedagang, untuk berkeluh kesah setelah seharian berdagang pada saat itu. Maujang, tumben nongkrong dulu gak langsung pulang seperti biasa, kata Mang Sobur, seorang pedagang ikan yang menyapaku ketika aku datang ke sana. Aku hanya tersenyum pelan sambil memesan 1 gelas kopi hitam dan duduk di salah satu meja yang berada dekat dengan mereka. Aku pun menjawab, "Iya nih, lagi mumet saja. Toh kalau pulang juga pasti si Bungsu malah bikin repot karena lari-larian di rumah." Bu Romla yang kebetulan pemilik warung kopi langsung menepuk pundaknya sekalian memberikan kopi itu kepadaku. Tidak lama kemudian dia berkata dengan pelan, "Ya nongkrong aja sini, Mang. Kalau memang mumet, toh mereka juga sama mumet juga," katanya sambil tersenyum pelan. Aku pun mengangguk sambil menerima kopi itu. Tidak lama kemudian Bu Romla juga mengeluarkan gorengan hangat ke arah mejaku untuk aku santap. Warung kopi itu memang menjadi tempat bagi mereka yang ingin menenangkan pikiran atas apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Aku bisa mendengar obrolan mereka tentang masalah yang mereka hadapi, dan beberapa orang termasuk aku seringkali memberikan solusi atas apa yang sedang terjadi.
Aku juga bercerita atas apa yang terjadi pada tokoku. Dan aku jujur bahwa mungkin salah satu alasan tokoku sepi karena ada toko baru yang ada di seberang pasar milik mantan Pak Kades yang kini ramai. Mereka berusaha memberi masukan atas masalah yang aku miliki. Terkadang mereka juga memberikan jawaban yang nyeleneh sehingga kami langsung tertawa atas jawaban tersebut. Gini Mang, kalau promo gak jalan, gimana kalau si Aan ganti sama janda cantik? Biar pelanggan bapak-bapak bisa datang dan beli lagi. Jawab Mang Dadang sambil tertawa. Candaan-candaan itu memang bisa membuatku melupakan masalah itu sejenak. Tapi itu hanya berlaku di warung ini saja. Selebihnya ketika aku pulang masalah itu kembali muncul. Dan aku harus memikirkan caranya agar tokoku kembali laku seperti sebelumnya. Tidak terasa sudah hampir 4 jam aku diam di sana. Beberapa dari pedagang yang duduk di sana sudah mulai pulang. Begitu juga dengan Bu Romla yang nampak sibuk beres-beres untuk tutup warungnya. Kini hanya aku dan Mang Sobur yang berada di warung itu. Dan ketika dia melihat bahwa semua orang sudah pergi, tiba-tiba Mang Sobur mendekat dan berbisik kepadaku tentang solusi yang mungkin bisa aku pakai untuk toko pada saat itu. Mang, katanya sambil berbisik, kalau dagang itu harus ada pegangan. Gak boleh polos-polosan dagangnya. Aku terdiam mendengar hal itu. Mataku melirik ke arah Mang Sobur dengan tatapan yang aneh. Maksudnya? Jawabku pelan. Mang Sobur tersenyum pelan melihatku kebingungan. Lalu tidak lama dia langsung berbisik kembali dan kali ini semakin pelan. Gini, aku tahu masalah kamu. Aku juga tahu kenapa toko baru itu bisa laku seperti itu. Karena bukan hanya kamu saja yang mengeluh. Tapi banyak toko sembako di pasar mengeluhkan hal yang sama. Apa kamu sadar kalau dia juga bermain licik dengan semua toko sembako yang ada di pasar ini? Bahkan kepada toko-toko yang ada di sekitar pasar seperti tokomu agar para pembeli bisa datang kepadanya. Aku semakin terdiam mendengar hal itu. Pikiranku semakin melayang ketika tokoku mulai kehilangan pelanggan secara perlahan. Di sana aku memang mendapatkan beberapa keanehan, seperti orang-orang yang tidak melihat tokoku. Bahkan ketika Aan menyapa mereka pun seperti tidak terlihat oleh orang-orang. Belum lagi pasti ada kejadian aneh kepada semua pembeli yang datang, seperti uang hilanglah, motor kempes ketika sedang mengangkut karung beras. Lalu ada masalah-masalah lain sehingga salah satu karyawan yang ada di toko keluar dan menyisakan Aan seseorang yang masih menjadi karyawanku sekarang. Iya sih, kalau dipikir-pikir memang aneh juga. Jawabku sambil mengangguk. Nah itu, balas Mang Sobur yang langsung memotong ucapanku. Itu juga sudah aku ceritakan ke para pedagang sembako di pasar. Tapi beberapa dari mereka masih tidak percaya. Bilangnya rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi tetap saja kan, kalau rezeki ditutup orang, kita harus nyari cara untuk membukanya kembali. Tapi caranya gimana? Mang Sobur terdiam sejenak. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan bahwa tidak ada orang yang mendengarnya kali ini. Pokoknya gini aja, akan aku kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku jamin tokomu akan kembali seperti semula. Memang sih, itu secara perlahan, tapi setidaknya kamu bisa menjaga tokomu agar hal-hal aneh itu tidak terjadi lagi. Yang pasti, besok tokomu titip aja ke Aan. Telepon orangnya sekarang dan tunggu aku di terminal jam 5 subuh. Karena kita akan berangkat ke salah satu tempat yang lumayan jauh dari sini. Apa yang Mang Sobur bicarakan membuatku tidak bisa tidur. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap usaha tokoku. Bahkan aku sempat memikirkan hal-hal yang aneh akan hal tersebut. Tapi di satu sisi aku penasaran juga, apakah bisa hal itu membuat tokoku kembali seperti semula. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mengikuti apa yang dia katakan. Tepat ketika jam 5 subuh aku menitipkan tokoku kepada Aan. Lalu aku pun langsung naik angkot ke terminal untuk bertemu dengan Mang Sobur. Udara yang masih dingin terasa olehku ketika aku sampai di sana. Aku mencari Mang Sobur di sekitar terminal itu, dan dia ternyata sudah menungguku di sebuah tukang bubur ayam dengan sebuah kresek yang dia bawa. Sambil tersenyum dia melambaikan tangannya kepadaku, dan tidak lama dia berkata, "Aku tahu kamu pasti datang," katanya sambil sedikit tersenyum. "Pokoknya ikutin aja apa yang aku katakan. Aku tidak akan membuatmu terjerumus.
Tapi minimal aku ingin membuatmu terjaga saja agar tokomu tidak semakin sepi. Aku tidak terlalu mengerti atas apa yang dia katakan. Namun tepat ketika aku sedang berada di sana selama beberapa menit, tiba-tiba dari arah terminal terdengar teriakan seorang kenek mobil elep yang membuat Mang Sobur langsung mengajakku pergi. "Ah, sudah berangkat. Ayo, cepat. Takut ketinggalan. Soalnya mobilnya cuma satu," katanya sambil menepuk pundakku. Aku yang melirik ke arah Mang Sobur yang berlari ke arah mobil elep itu seketika langsung menyusulnya dari arah belakang. Dan tidak lama aku dan dirinya pun ikut naik ke dalam mobil itu yang melaju ke arah pegunungan yang ada di daerah selatan. Mobil elep itu menembus kabut subuh yang tebal dengan jalan yang kini mulai tidak rata. Aku melirik Mang Sobur nampak duduk tenang di sampingku. Dia terlihat seperti orang yang sudah terbiasa dengan perjalanan semacam ini. Mungkin saja dia memang sudah sering melakukannya sehingga tokonya hingga saat ini masih ramai dan tidak seperti tokoku yang sepi selama beberapa bulan ini. Karena kemarin aku kurang tidur, aku pun akhirnya memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku dan secara perlahan mulai terbayang bagaimana tokoku jika ramai kembali. Suara-suara dari para pembeli yang menawar daganganku terdengar secara perlahan. Lalu tidak lama gambaran tentang Aan yang sibuk mengangkut karung-karung berat kembali terlihat. Aku pun tersenyum ketika gambaran-gambaran itu muncul, dan semakin aku senang dengan apa yang aku lihat, aku tiba-tiba dikejutkan oleh Mang Sobur yang menepuk pundakku. Mang, sudah sampai, ayo turun," katanya dengan nada yang pelan. Aku pun terbangun kembali, tidak terasa bahwa aku sudah tidur di dalam mobil itu selama 3 jam. Dan kulihat pemandangan di luar sana penuh dengan hutan lebat yang membentang, dan Mang Sobur mulai turun di sebuah jalan setapak kecil yang menembus hutan. Aku pun ikut mengangguk. Tidak lama kemudian aku mulai turun mengikuti dirinya sekarang, dan setelah mobil elep pergi, akhirnya Mang Sobur berkata kepadaku, "Sekarang tinggal berjalan saja menyusuri jalan ini hingga nanti sampai ke rumah Abah Darta. Nah, nanti kamu tinggal meminta bantuan untuk melindungi tokomu agar tokomu bisa kembali lagi secara perlahan. Tapi ingat," kata Mang Sobur yang tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya, "kamu hanya meminta perlindungan saja, jangan minta yang aneh-aneh di sana." Aku mengangguk pelan. Aku tahu bahwa hal yang menjadi solusi dari Mang Sobur adalah sesuatu yang seperti ini. Karena gak mungkin jika mengajakku ke suatu tempat yang terpencil tanpa ada alasan yang jelas. Tapi Mang Sobur mengingatkan aku bahwa apa yang akan kami lakukan sekarang bisa dikatakan dalam batas aman. Sehingga dia mengingatkan bahwa permintaanku hanya diberi perlindungan saja dan tidak meminta yang aneh-aneh. Perjalanan dari pinggir jalan ke rumah Abah Darta itu terasa sangat berat. Jalanannya menanjak dan licin. Setiap langkah menguras tenaga dengan pepohonan yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan. Ini benar-benar masuk ke hutan lebat, sehingga sinar matahari pun sulit untuk menembusnya. Suasana di dalam hutan ini terasa gelap meskipun hari masih siang. Suara serangga hutan dan kicauan burung yang aneh terasa mengawasi perjalananku. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan. Rumah itu nampak sederhana, hanya ada halaman dan tumpukan kayu bakar yang ada di pinggir rumah. Selain itu ada banyak sekali pepohonan lebat yang mengelilinginya sehingga terasa sejuk ketika sampai di sana. Terlihat ada seorang yang duduk di teras rumah sambil memisahkan buah-buahan kering yang dia dapatkan dari hutan. Mang Sobur yang berjalan di depanku langsung menyapanya sehingga dia melirik ke arahnya pada saat itu. Aku pun berkenalan dengannya dan nampaknya apa yang aku pikirkan benar. Mang Sobur sudah beberapa kali datang ke tempat ini. Bahkan mungkin saja dia sudah membawa pedagang yang lain sebelum aku ke tempat ini. "Jadi ada masalah apa lagi ini, Tecu?" tanya Abah Darta dengan nada yang hangat. Mang Sobur melirik ke arahku, lalu dia menjawab pertanyaan Abah Darta dengan nada yang pelan. "Ini Bah, masalahnya sama seperti orang yang kemarin bawa, ingin minta perlindungan saja agar tidak ada yang mengganggu usahanya. Soalnya teman saya terdampak juga ternyata." Abah Darta mengangguk pelan. Dia melirikku sebentar lalu berkata, "Sepertinya ini adalah korban dari orang yang sama, persis seperti orang yang kamu bawa minggu kemarin."
Di sana Badarta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada tokoku. Dan aku baru yakin bahwa Pak Mamat sebagai pemilik toko sembako besar itu melakukan sesuatu yang licik. Di sana aku langsung melirik ke arah Mang Sobur dan di dalam hatiku aku berterima kasih kepadanya karena dia sudah membawaku ke sini. Akhirnya Badarta membawaku ke dalam rumah dan kresek yang dibawa oleh Mang Sobur diberikan ke Badarta untuk dijampi-jampi olehnya. Di dalam kresek itu rupanya ada kembang 7 rupa, 2 botol air, juga benda-benda yang tidak aku mengerti. Semua benda itu dicampur ke dalam air tersebut, lalu diberi beberapa mantra dan setelah itu air tersebut diberikan kepada aku. Siram air itu ke depan toko, biar mereka tidak bisa mendekat dan tokomu bisa kembali seperti semula secara perlahan. Tapi jangan kaget apabila ada sesuatu yang terjadi ya, karena orang-orang seperti itu akan melakukan beberapa cara agar dia bisa menang dalam segala hal dalam hidupnya. Kalau kamu ingin lebih, kamu bisa datang lagi dan aku akan memberikan sesuatu yang lebih agar kamu merasa puas. Aku mengangguk pelan di depan Badarta. Aku sempat melirik ke arah Mang Sobur atas ucapan Badarta yang terakhir. Tapi Mang Sobur menggelengkan kepalanya seperti tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Badarta pada saat itu. Setelah perjalanan panjang menuju Badarta, akhirnya aku melakukan hal yang disarankan olehnya, yaitu menuangkan air itu di depan tokoku. Benar saja tidak lama kemudian beberapa orang nampak berhenti di depan tokoku, lalu motornya terparkir di depan dan masuk ke dalam toko sambil berkata, "Akhirnya buka lagi Mang tokonya, kirain tutup terus, soalnya tiap lewat tokonya selalu tutup." Dek. Aku merasa kaget dengan ucapan dari pembeli itu. Ternyata ucapan dari Mang Sobur dan Badarta adalah benar. Ada yang menggunakan cara licik agar tokoku sepi pembeli, dan orang-orang yang ingin membeli di toko dibuat seolah-olah tokonya tutup, sehingga dia pergi ke toko yang baru itu. Marah, kesal, kecewa, itu semua tercampur di dalam pikiranku. Aku merasa menyesal karena aku baru menyadari baru-baru ini. Setelah kejadian itu aku mulai berpikir kembali bagaimana aku bisa membalas perbuatannya, karena tidak mungkin aku bisa berdiam diri saja. Akibat air yang diberi oleh Badarta, para pembeli itu akhirnya kembali datang dan mulai berbelanja kembali. Tapi hal itu belum bisa membuatku puas akan hal tersebut. Aku ingat ucapan dari Badarta bahwa dia menawarkan sesuatu yang lebih atas apa yang aku alami. Dan di sana aku sadar bahwa mungkin saja sesuatu yang lebih itu adalah pembalasan dari apa yang sudah aku rasakan selama beberapa bulan ini. Sehingga tokoku hampir bangkrut karena tidak ada pembeli. Di sana aku juga ingat ucapan Mang Sobur agar tidak meminta hal yang aneh-aneh kepadanya. Tapi hal itu tertutup oleh emosiku yang memuncak atas semua ucapan dari para pelanggan yang berkata bahwa tokoku seperti dibuat tutup oleh pandangan mereka, sehingga mereka mendatangi toko yang lain. Tanpa menunggu lebih lama, di keesokan harinya aku kembali menemui Badarta, dan di sana Badarta seperti sudah mengetahui bahwa aku kembali ke tempatnya untuk meminta sesuatu yang lebih. "Jadi sekarang mau minta apa?" tanya Badarta. Aku akhirnya jujur di sana. Aku sudah mengetahui bahwa para pembeli seperti melihat tokoku tutup, sehingga selama beberapa bulan ini mereka hanya lewat dan belanja di toko milik Pak Mamat. Badarta mengangguk pelan. Dia terdiam sebentar dan menatapku secara perlahan. Lalu tidak lama dia berkata, "Kamu harus melakukan ritual ini tepat di belakang tokomu. Dan setelah itu, kamu sebarkan abunya di toko sainganmu, agar selain para pembeli itu kembali kepadamu, dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya mendapatkan karma atas apa yang dia lakukan." Badarta menjelaskan dengan detail apa yang harus aku lakukan dan apa saja syarat-syaratnya dan mantra apa saja yang harus aku baca di selembar kertas yang dia tulis. "Aku tidak bisa membantumu secara langsung karena aku tidak mau menerima konsekuensi atas persainganmu, sehingga aku hanya bisa memberitahu caranya." Aku pun mengangguk dan menerima apa yang dikatakan. Badarta sengaja memberikan cara tanpa resiko, di mana tidak perlu ada tumbal manusia atau hal-hal lain yang membuat keluargaku tersiksa.
Tapi aku harus mengeluarkan uang lebih untuk syaratnya, dan aku tidak peduli dengan hal itu, selama hal itu bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Tepat jam 10 malam aku kembali pulang, tapi aku tidak langsung pulang ke rumah. Dari terminal itu aku langsung kembali ke toko dan melakukan apa yang Abah Darta katakan pada malam itu. Di belakang toko yang sepi aku akhirnya mulai ritual. Aku sudah membeli bahan-bahan yang Abah Darta katakan ketika perjalanan pulang ke toko ini. Di sana aku membeli beberapa kemenyan yang aku bakar sekarang. Aromanya terasa menusuk hidung ketika aku membakarnya. Setelah itu aku menyembeli ayam cemani yang aku dapatkan dari kenalan Abah Darta. Bau anyir darah seketika bercampur dengan bau kemenyan tercium ke seluruh toko. Setelah itu aku membuka kembali catatan yang ditulis oleh Abah Darta dan terlihat sebuah mantra dengan bahasa Sunda kuno yang harus aku baca selama ritual ini berlangsung. Aku mencoba untuk membacanya, tapi tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Entah karena aku tidak bisa membacanya dengan benar atau ada syarat yang tidak terpenuhi. Aduh, aku lupa. Foto tokonya belum ada, kataku dengan nada yang pelan. Aku menghentikan ritual itu untuk sementara, lalu memfoto toko Pak Mamat sambil mengendap-endap dari seberang jalan. Setelah itu HP yang berisi tentang foto toko itu aku simpan di atas ayam cemani yang sudah disembelih pada malam itu. Dan aku pun mulai membacakan mantranya kembali. Ada sebuah rasa marah ketika aku membacakan mantra itu sekarang. Mungkin karena tadi aku sempat ke tokonya dan toko itu masih ramai meskipun toko itu ingin segera tutup karena sudah terlalu malam. Amarah yang ada di dalam diriku tidak padukan dengan mantra yang aku baca, dan seketika aku merasakan sesuatu yang aneh ketika mantra tersebut selesai dibacakan. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku, seolah-olah ada makhluk tidak kasat mata yang berdiri di belakangku. Aku merasa tidak takut akan hal itu. Amarah dan kebencian ini seperti menjalar ke seluruh tubuh, dan hal itu menutup rasa takut dari sesuatu yang sedang mengawasiku di sekitar toko pada malam itu. Setelah ritualnya selesai, aku langsung membuang semua ke tempat sampah di pasar agar tidak diketahui oleh Aan. Lalu aku juga mengambil bubuk dari kemenyan itu dan menaburkannya ke depan toko Pak Mamat yang kini sudah tutup. Aku hanya berharap bahwa hal itu berhasil, dan setelah melakukan hal itu aku pun kembali pulang dan beristirahat di rumah karena besok tokoku harus kembali buka dan melayani pembeli yang sudah mulai berdatangan lagi secara perlahan. Beberapa hari setelah ritual perubahan mulai terasa secara perlahan. Pembeli yang tadinya menghilang kini kembali. Mereka awalnya terlihat canggung dan ragu-ragu, tapi lambat laun jumlahnya mulai bertambah. Seminggu kemudian tokoku ramai kembali. Aan semakin sibuk melayani para pembeli dan suara dari orang yang tawar-menawar barang dagangan kini menjadi terdengar kembali seperti dulu. Beberapa rak yang awalnya kosong kini kembali penuh. Lalu uang yang aku dapatkan kembali bisa berputar sehingga aku tidak perlu lagi kesulitan untuk mengelolanya. Aku sempat mendengar bahwa beberapa pembeli yang datang kembali ke tokoku karena merasa tidak nyaman ketika mereka berbelanja di toko Pak Mamat. Mereka seperti menyium bau anyir seperti darah ketika mereka masuk toko, dan itu membuat mereka mual sehingga kapok ketika kembali ke sana. Selain itu, pelayanan dari para pegawai Pak Mamat kini lambat karena beberapa pegawainya tidak masuk kerja akibat sakit mendadak. Aku juga mendengar bahwa pegawainya ini seperti terserang penyakit yang aneh. Wajah mereka pucat dengan beberapa benjolan bernanah yang muncul di tubuhnya. Hal itu terus berlanjut hingga 1 bulan kemudian. Tokoku bahkan toko-toko sembako yang ada di pasar kini mulai ramai kembali. Para pembeli itu mulai meninggalkan toko Pak Mamat dan mereka kembali ke toko langganan mereka yang lama. Cerita-cerita tentang keanehan Pak Mamat selalu terdengar, bahkan dari tukang kupat tahu yang menjadi langgananku ketika aku makan siang. Katanya, barang dagangannya kini sering busuk dan berbelatung. Kadang karung-karung berasnya seperti digerogoti tikus-tikus besar yang muncul entah dari mana. Tapi ketika dicari, tikus-tikus itu mendadak menghilang dan tidak pernah ditemukan. Jujur aku merasa puas karena ternyata sepinya para pembeli di tokoku kini berimbas juga kepadanya. Tapi kepuasan itu tidak berlangsung lama. Tepatnya ketika 2 bulan berlalu, sesuatu terjadi kembali dalam tokoku.
Di saat aku sedang menatap barang di etalase di pagi itu, tiba-tiba seperti ada yang memukul kepalaku. Awalnya aku merasa bahwa ada dus yang terjatuh dari atas, tapi ketika aku melihatnya tidak ada apapun di atas sana. Setelah kejadian itu kepalaku tiba-tiba berputar hebat, pandanganku kabur dengan perutku yang mual. Setelah itu aku ambruk ke lantai dengan tubuhku yang mendadak kaku di pagi itu. Aan yang sibuk memasukkan karung-karung beras dari luar tiba-tiba panik dan mencoba membangunkanku. Wajahnya tampak pucat, dan ketika dia membantuku untuk berdiri kembali, tiba-tiba aku benar-benar mual dan aku langsung muntah di dekatnya pada saat itu. Semua makanan yang sempat aku makan ketika sarapan tadi keluar semua, namun selain itu ada sesuatu yang lain keluar dari dalam mulutku, yaitu darah segar yang menjijikan. Baunya seperti bangkai tikus dan hal itu membuatku semakin mual, sehingga aku beberapa kali aku muntah hingga tubuhku lemah dan tidak berdaya. Aku pun langsung dibawa ke puskesmas. Toko harus aku tutup secara mendadak karena kesehatanku menurun pada saat itu. Aku baru bisa kembali pulih setelah beberapa hari beristirahat. Tapi ketika aku membuka toko, aku kembali lagi merasakan hal yang sama. Dan aku kembali muntah dengan muntah darah busuk yang keluar dari dalam tubuhku. Aku harus kembali ke puskesmas dan Aan yang curiga atas apa yang terjadi kepadaku seketika berkata, "Pak, apa mungkin ada yang ngelakuin hal aneh ke tubuh Pak Ujang? Karena setelah toko ramai, Pak Ujang jadi seperti ini." Aku hanya menggelengkan kepala seperti tidak mengetahui hal itu. Tapi di dalam hatiku aku tahu bahwa itu ulah Pak Mamat untuk mengambil pelanggannya kembali dari tokoku sehingga membuatku seperti ini. Aku pun akhirnya memutuskan untuk menutup kembali toko itu sambil mencari cara agar aku bisa membalas perlakuan itu dengan hal yang lebih kejam. Setelah aku pulih, aku kembali datang ke Abadarta, menceritakan semuanya dan Abadarta mencarikan solusi lain untukku. Kali ini aku harus melakukan ritual di tempat yang sudah dia tentukan, tentunya dengan persyaratan yang lebih banyak dari apa yang aku lakukan beberapa bulan kemarin. Aku mengambil tabungan anakku, lalu membelikan beberapa kambing sebagai syarat ritual itu, belum lagi beberapa kemenyan, lalu sesajen lengkap beserta benda-benda aneh yang tidak aku mengerti. Aku mempersiapkan semuanya selama beberapa hari. Dan ketika semuanya siap, aku melakukan ritual di tempat yang sudah ditentukan dengan arahan Abadarta. Setelah itu aku kembali memberanikan diri untuk membuka toko. Aku hanya diam dan tidak melakukan apapun sampai siang hari. Dan ketika aku sadar bahwa aku tidak muntah dan mual seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, berarti ritual yang aku jalani bekerja dengan baik. Di hari itu tidak ada pembeli yang datang, tapi ketika besoknya aku melihat beberapa pembeli datang secara bersama-sama karena katanya toko Pak Rahmat mendadak tutup. Aku mencari tahu kenapa toko Pak Rahmat tutup. Katanya ada salah satu pegawainya yang tertimpa tumpukan karung besar yang membuat dirinya kritis, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Aku kembali merasa puas, karena apa yang aku lakukan kembali berhasil, membuat toko itu tutup untuk sementara. Tapi hal itu rupanya hanya terjadi selama beberapa hari. Karena ketika toko Pak Rahmat kembali dibuka, di saat itu pula aku merasakan sakit yang lebih parah atas apa yang aku alami dulu. Kepalaku seperti ditusuk-tusuk sehingga aku merasa benar-benar pusing. Selain itu tubuhku mendadak demam dan mual sehingga aku kembali muntah darah di depan toko pada saat itu. Bukan hanya itu saja, aku terkadang diganggu ketika di rumah. Aku beberapa kali melihat listrik di rumah mendadak padam, dan setelah itu aku melihat ada beberapa bayangan menyerupai kuntilanak melotot dari luar rumah dengan suara tawanya yang melengking. Hal itu tentu saja dibalas olehku. Aku melakukan ritual yang lebih gila, tentunya dengan syarat yang lebih aneh. Aku sampai menggadaikan rumahku untuk membeli seekor sapi dan membakarnya hidup-hidup di sebuah tempat yang jauh dan terpencil untuk melakukan ritual lain atas saran Abadarta. Setelah ritual itu selesai, aku mendengar bahwa toko Pak Rahmat mendadak konsleting listrik sehingga gudangnya terbakar. Beberapa pembeli panik dan berhamburan keluar dari tempat itu, dan puncaknya toko Pak Mamat terbakar habis, seperti seekor sapi yang sengaja aku bakar di dalam ritual tersebut. Aku senang akan hal itu. Penderitaan yang dialami oleh Pak Mamat sekarang tidak akan bisa dibangun lagi
dalam waktu cepat. Sehingga aku sudah menang dalam hal ini. Aku tidak lagi khawatir kehilangan pelanggan dan toko yang aku bangun akan kembali ramai seperti dahulu kala. Tapi kesenangan yang aku rasakan di hari itu secara tiba-tiba harus kandas. Karena tepat di hari esoknya sesuatu terjadi. Tepat ketika aku datang ke toko, aku melihat Aan berdiri diam di gudang. Dia tidak melakukan apapun, seperti beres-beres toko atau menyapu sampah-sampah yang berserakan di lantai. Aku mencoba tanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata dia langsung melirik ke arahku. Kedua matanya melotot tajam, lalu dia tersenyum pelan dengan wajahnya yang miring secara perlahan. Setelah itu dia tiba-tiba berlari, dan tidak lama kemudian dia menabrakkan diri ke arah truk yang melintas tepat di tengah-tengah jalan. Brak! Tubuh Aan terpental, tubuhnya langsung menghantam ke tanah dengan luka yang menganga. Aan langsung kritis sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit yang ada di pusat kota untuk diperiksa. Hal itu tentu saja membuatku semakin marah. Dia sudah mulai menyerang Aan yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Sepertinya aku belum menang. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih karena dia sudah berani membuat pegawai tokoku kini harus dirawat di rumah sakit dengan tubuhnya yang luka parah. Aku kembali datang ke Abadarta untuk menceritakan semuanya. Dia berkata bahwa jika saja aku yang pertama datang ke toko itu, mungkin saja aku yang jadi korban. Tapi karena Aan yang datang, maka dia yang diincar, sehingga dia yang menjadi korban akan hal tersebut. Aku semakin marah mendengar hal itu. Di sana aku meminta sesuatu yang bisa membuat Pak Rahmat bisa membayar atas apa yang terjadi di hari ini. Dan Abadarta menyanggupinya, tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Surat rumah sudah aku gadai, dan hanya tersisa surat toko dan beberapa surat dari kendaraan yang aku punya. Emosiku sudah memuncak. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Aku harus menyelesaikan semuanya, dan aku belum puas apabila dia tidak mendapatkan hal yang lebih parah dari apa yang terjadi terhadap Aan. Bahkan kalau bisa aku ingin membuatnya meninggal. Surat-surat toko, BPKB kendaraan, semuanya aku gadaikan, dan uang itu aku pakai untuk membeli syarat-syarat yang lebih mahal dari ritual sebelumnya. Tempat yang aku tuju pun semakin jauh, bahkan itu bisa menempuh 1 hari perjalanan. Dengan menyusuri beberapa pegunungan yang dianggap angker dan keramat oleh beberapa warga sekitar sana. Aku langsung melakukan ritual ketika sampai di tempat itu. Semuanya aku kerahkan. Kebencian yang ada di dalam diriku aku keluarkan ketika aku membacakan mantra. Bahkan aku mengeluarkan sumpah serapah agar Pak Rahmat bisa mati dengan cara yang menyedihkan. Benar saja, ketika aku kembali aku mendengar kabar bahwa Pak Rahmat jatuh sakit. Dia mendapatkan penyakit kulit dan hal itu menular kepada seluruh keluarganya. Aku merasa bahkan sakit saja tidak cukup. Dia harus mati dan aku harus melakukan ritual lain agar hal itu terjadi. Tapi tepat 1 hari setelah kejadian itu, aku terbangun dengan tubuh yang terasa remuk, seolah-olah bahwa tubuhku sudah dipukuli secara brutal oleh beberapa orang. Tubuhku dipenuhi oleh ruam merah yang mengeluarkan cairan lengket dan gatal yang tidak tertahankan. Dan kepalaku berdenyut hebat, seolah-olah ada yang menggerogotiku dari dalam. Aku mencoba bangkit tapi kakiku terasa lumpuh. Aku seperti tidak mampu menopang tubuhku, dan ketika aku berhasil mengerangkak keluar, di sana sudah ada Mang Sobur dan anak-anakku yang menangis terseduh-seduh. Mereka seperti kaget ketika melihatku, dan ternyata aku baru sadar bahwa ternyata aku sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Dan ketika Mang Sobur datang, aku baru bisa terbangun. Istriku berkata bahwa kejadian itu bermula ketika aku mendadak pingsan di toko. Entah apa yang terjadi, tapi hal itu membuat semua pembeli yang datang panik, sehingga aku harus dibawa ke rumah. Setelah itu aku tidak sadarkan diri selama beberapa hari, sehingga Mang Sobur menjengukku dan aku seketika bisa sadar kembali. Aku melihat Mang Sobur menatapku dengan tatapan yang marah. Dia melirik ke arah istri dan anakku, lalu setelah itu dia berkata, "Neng, mendingan Neng bawa anak-anak keluar dulu, karena ada sesuatu yang harus aku obrolkan ke Mang Ujang." Tanyanya dengan nada yang serius. Istri dan anakku mengangguk pelan. Mereka semua langsung keluar rumah dan meninggalkan mereka berdua. Mang Sobur mendekat secara perlahan, lalu tidak lama dia mendekat sambil berteriak, "Aku sudah bilang,
Jangan minta aneh-aneh di sana. Lihat itu, kamu dan usahamu jadi hancur sekarang. Kalian berdua saling menghancurkan dan itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari kalian mati. Aku benar-benar kaget ketika Mang Sobur marah atas apa yang kulakukan. Dia sebenarnya sudah curiga atas apa yang terjadi dengan kedua toko itu, tapi dia tidak merasa bahwa akan seperti ini jadinya. Mang Sobur awalnya berpikir bahwa ini hanya berakibat kepada kedua toko itu dan akan selesai ketika salah satu dari toko mereka tutup. Tapi lama-kelamaan ini malah menjadi masalah personal dan saling menjatuhkan. Di sana aku baru sadar bahwa aku sudah salah. Tujuanku semakin melenceng dari apa yang aku inginkan. Aku seperti sudah tidak peduli lagi dengan keuntungan toko. Aku juga sudah tidak peduli lagi ketika semua surat-surat rumah dan BPKB kendaraan digade untuk ritual itu. Semuanya aku lakukan untuk memuaskan hasratku dan aku terjerumus kepada sebuah lubang yang dalam dan merenggut semuanya. Lebih baik kamu mundur. Toko Pak Rahmat sudah terbakar. Kalau dia masih melihat tokomu buka, apa yang kalian lakukan tidak akan pernah berakhir, kata Mang Sobur dengan nada yang serius. Mendingan sekarang cari tempat lain. Kalau perlu lebih jauh dari toko yang ada sekarang. Dan toko yang kamu punya itu bisa kamu sewakan ke orang lain agar kamu terbebas dari hal ini. Mang Sobur terdiam sebentar lalu tidak lama dia kembali berkata, sekarang kamu jangan sekali-kali lagi mendatangi Abadarta, karena dia akan mengusulkan hal yang lebih parah dari apa yang kamu alami. Perperangan ini tidak akan pernah berakhir. Bisa saja nanti bukan saja kamu yang kena, tapi keluargamu yang tidak tahu apa-apa menjadi korbannya seperti Aan. Aku sudah melihat semuanya, dan baru kali ini aku memberanikan diri untuk menasihatimu, karena mau bagaimanapun, nanti akan berimbas kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang di pasar yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Jadi pindahkan tokomu, mulailah lagi dari nol, dan bangun kembali toko itu tanpa harus membalas dendam atas apa yang kamu dapatkan dari Pak Rahmat. Di sana aku hanya bisa terdiam. Dengan tubuhku yang remuk ini, aku sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang aku lakukan, dan aku juga tahu bahwa kondisi Pak Rahmat mungkin kurang lebih sama dengan apa yang aku rasakan. Aku kini sadar bahwa apa yang terjadi tidak bisa membuatnya sama seperti semula. Aku harus membayar harga yang mahal untuk menghancurkan segalanya. Dan setelah aku mendengar saran dari Mang Sobur, akhirnya aku memilih untuk mundur dan menghilang sejenak. Aku harus ke tempat lain yang lebih aman sambil memulihkan diriku sekarang, lalu memulai semuanya dari awal dan mulai menghindari hal-hal seperti ini, kecuali hanya untuk perlindungan, agar tidak ada yang mengganggu atas apa yang sedang aku bangun kembali. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.